trauma terbesar Caca paling ya menikah aja sih. Jadi Caca sampai gede nggak mau nikah. Kita malah diusir untuk pulang ke Kalimantan. Ya udah kamu sana pulang gitu. Mama, ada yang nggak mau syuting? Itu Om itu kok manggilnya papa-papa terus. Saya tidak akan pernah pergi dari Jakarta ini. Apapun yang terjadi, saya akan bikin sukses anak-anak ini. Caca pengen mama tuh bahagia selalu. Caca itu selalu ngomong gitu sama Allah. Lalu ngomong kayak, ya Allah, panjangkanlah umur mama aku ya Allah. Jangan diambil dulu nyawanya. Kalian pernah gak sih penasaran gitu ngeliat mama kalian kalau lagi masak? Halo pemirsa, sahabat saya yang akan cerita di Hati ke Hati kali ini adalah seorang content creator dan host cilik asal Kerawang. Kontennya viral hingga ditonton sebanyak 1,4 juta kali. Separuh hidupnya telah ia korbankan untuk menjadi tulang punggung. Bukan karena dipaksa. Perempuan berusia 14 tahun ini dengan tulus memilih hidup sebagai penopang keluarga demi mengubah luka sang ibunda menjadi sebuah kebahagiaan. Dalam perjalanannya tak selalu mulus. Ia selalu memilih bangkit kembali dan percaya jika hari esok akan jauh lebih baik lagi. Inilah tamu kita pada hari ini. Caca Hits dan sang ibunda Mama Eva Rosalina. Hai, selamat datang Caca dan Mama Eva. Halo. Cak, godain Mama dong. Ini kan akhirnya muncul di TV nih, Oh iya, yang biasa di bener. belakang layar. Iya, agak nervous dikit sih. Gimana tadi kita sebelum mulai bolak-balik? Ke toilet mulu. Biasa kan Kak, kalau di belakang layar kan kita suka ngedit aja. Sekarang harus masuk di dalam layar ya kan. Mudahan TV-TV yang nonton nggak pecah ya. Alah, malah senang sekali akhirnya kita bisa melihat ini loh sosok yang menjadi penguat Caca untuk menjadi figur Caca Hits hari ini. Mama Eva apa kabar? Alhamdulillah baik. Ternyata banyak cerita di balik senyumnya Caca, di balik senyumnya Mama Eva. Tapi sebelum ke situ, penasaran deh pingin ngulik tentang asal muasal adanya Caca Hits ini. Nah, jadi Caca ini kan mengawalinya itu dari konten creator dulu atau dari hostnya si Bolang sih? Aku agak bingung nih timelinenya. Dari mana dulu sih? Nah, coba Caca dulu yang cerita sebelum Mama Eva. Biar Mama Eva ngumpulin dulu nih jiwanya nih. Nervousnya di ini dulu. Iya. Jadi Caca dari mana dulu? Konten creator dulu atau memang host si Bolang kan, benar ya? Enggak, Jadi yang gimana tuh? pertamanya itu konten kreator dulu. Oke. Ya, jadi asal mulanya Mm-mm. Caca jadi konten kreator tuh wah penuh perjuangan banget gitu. Ah, masa sih? Gimana perjuangannya? Perjuangannya itu jadi awalnya itu kan Cici suka kayak syuting film, iklan, sinetron. Nah, karena alhamdulillah karir Caca melejit. Nah, adalah orang yang jahil sama Caca. Oke. Oh, kalau dengar kata yang jahil tuh kesannya tuh mau kita jadi negatif gitu. Tapi ini Caca membawanya ada orang yang jahil kok jadi kayak mau negatif, positif nih ya. Oke, gimana? Ya, positif negatif nih. Iya. Jadi ada orang yang adalah orang yang gak suka gitu. Oh, oke. Caca Caca demam tinggi setiap kali ada callingan nih job selalu demam tinggi. Terus maaf ya muntah kuning gitu. Kaget ya. Iya. Terus habis itu kan corona nih. Corona selama pengobatan, Mama bilang kan corona ini kan karena ditutup, Cacanya ditutup, akhirnya jarang lah job-job syuting dapat lagi gitu. Akhirnya di rumah Mama bilang, Dek,
kita coba ngonten yuk. Oke. Nah, ini menarik nih ya, menurut Caca ini menarik soalnya Caca itu dulunya orang yang benar-benar introvert banget. Oke. Introvert banget, pokoknya kayak susah bergaul lah. Ya gak suka keramaian, apalagi kalau misalnya ngejokes itu suka garing gitu. Terus pas ngonten, wah langsung di situ kepribadian Caca berubah drastis. Jadi sekarang dia yang suka ngelawak dan imut lucu. Oke. Awalnya itu ngonten apa? Awalnya itu ngonten keluhan anak pertama. Kayak, guys mau cerita, aku tuh capek jadi anak pertama tuh, aku capek. Gitu. Pulang sekolah, baru masuk pagar nih, udah bilang, Kak, cuci piring, Kak jemuran, Kak ngepel, Kak nyapu, gitulah. Cinderella banget ya kesannya. Iya, soalnya itu kan banyak banget. Pengalaman bener-bener pengalaman anak-anak ya. Nah, anak wanita kan begitu emang. Tapi punten. Caca bilang Caca pengalaman anak pertama. Loh, bukannya Caca ini anak bungsu? Iya. Gimana nih? Bingung nih aku. Jadi kan Caca punya kakak. Oke. Caca punya kakak. Terus kakaknya Caca ini kayak, mama nih nyuruh-nyuruh, baru juga pegang HP udah disuruh lagi. Oh, jadi ini tokoh aslinya yang menginspirasi adalah si anak pertama kakaknya Caca. Nah, Caca memparodikannya dalam konten sesuai dengan inspirasi. Oh, jadi ada tokoh aslinya. Nah, sebelum Caca ngonten, Caca suruh kakak, Kak ngonten sana, siapa tahu kan viral gitu, diundang-undang gitu. Terus kan kakak orangnya pemalu ya. Apalagi kalau misalnya di depan kamera nih langsung tegang gini. Terus nyobang nih ngonten, diulang terus kata-katanya diulang terus. Saking nggak bisa kemana-mana, saking kakunya. Bener. Terus habis itu besoknya nih, udah ada aja yang bikin konten gitu. Yaudah deh coba deh gitu. Viral. Iya, pas bikin konten pas banget nih mama masuk bawa cucian dilempar. Pas banget terus Pas ada ekspresi kagetnya. iya bener langsung hah gitu. Kamu ngapain deh gitu? Ini lagi ngonten. Oh ngonten gitu. Pas mama coba upload lah gitu kan. Viral. Tapi nggak langsung viral, pasti ada beberapa hari dulu gitu baru viral. Berapa bulan lah, 3 Iya, bulan berapa baru bulan. meledak viral-viralnya. Masuk di mana aja, berita apa kan mungkin relate ya Relate Ya relate dengan sama kehidupan anak-anak zaman dulu. Iya. Saya juga pernah ngalamin soalnya. Nah, ini saya tuh selalu tertarik dengan cerita di balik kesuksesan, kalau saya boleh menggunakan artis cilik. Kalau zaman dulu katanya kalau seorang anak kecil bisa menjadi seorang artis, biasanya yang mengatakan ini terjadi karena keluarganya memang mensupport untuk hobinya. Tapi seiring waktu saya menemukan sebenarnya bukan itu ceritanya. Banyak, apalagi zaman sekarang, artis-artis yang memulai karirnya di usia muda itu karena memiliki cerita kehidupan yang memaksa mereka untuk bisa survive. Ya benar. Bagaimana dengan Caca? Gimana Mama Eva? Caca ini menjadi public figure di usianya yang sangat belia karena hobi atau karena cerita yang lain? Dia ini sebenarnya punya hobi ya. Hobi itu sebenarnya dia pengen jadi model. Jadi di usia 5 tahun itu dia sempat menunjuk ke arah TV, terus Mama ada pengen seperti di TV. Itu artis, saya bilang.
artis dapat duit nggak mah? Dapat. Jadi tapi mama sekolahkan yang bener, modeling dulu gitu. Saya lihat sekolah modelingnya kok dia pinter ya, cepet nangkap gitu. Kalau gurunya kasih jalan begini-begini cepet, terus lomba-lomba juga menang. Akhirnya saya tarik lah dari sekolah itu karena biaya juga ya kan. Akhirnya saya bilang, ya udah ikut mama yuk ke Jakarta, nanti kita casting. Oke. Jadi saya cari link casting. Alhamdulillah pertama kali casting itu jebol, maksudnya itu lock di iklan Lip balm. krim, Iya krim. krim Krim. hand body. Dan itu pun syutingnya di Di Sumba. Wah, Itu baru pertama kali Caca banget. Iya. usia berapa tuh Caca? 5 tahun, masih kecil. Umur 5 tahun udah dapat iklan syutingnya di Sumba. Iya. NTT itu- ya, NTB, NTT. NTT. Yang Padahal katanya itu- susah sinyal. Iya bener. Padahal itu pertama syuting kayak biasa aja sih, karena kan mungkin dulu Cici masih kecil, Iya. jadi kayak nggak ada nervousnya sama sekali. Makanya pas lihat-lihat lagi kan masih disimpan. Pas lihat-lihat lagi gitu, kayak apalagi ya Sumba itu kan waktu itu syuting bener-bener panas banget, apalagi Caca disuruh lari-lari di apa namanya padi. Rumput kuning. padang Rumput kuning. Padang rumput yang kuning Ya, itu. Ini panas banget. Pokoknya seru dah dia pokoknya. Anak umur 5 tahun mendapatkan tantangan syuting yang seperti itu, Caca bisa diarahkan waktu itu. Iya bisa. Dan Caca suka bawa happy aja sih. Bisa diatur. Jadi emang karena Caca suka acting atau apa yang bisa memotivasi Caca untuk mau menerima keadaan yang nggak nyaman? Kan syutingnya nggak nyaman, dia kan Benar. panas banget. Sedangkan anak umur 5 tahun umumnya adalah begitu ada sesuatu ketidaknyamanan yang Iya. dia rasakan, dia langsung memilih untuk, Bener. iya kan? Nggak apa bahasanya, ngambek, shutdown, pokoknya stop gitu Iya. loh. Sampai nanti biasanya nih dirajuk lagi untuk mau gitu loh. Dirayu-rayu. Dirayu-rayu gitu. Iya, biasa. Caca nggak ngalamin itu waktu di Sumba? Enggak sih, malah seneng banget karena di Sumba Caca naik pesawat. Kan Caca suka banget kalau naik pesawat. Ke Sumba naik pesawat, terus di sana juga seru, kita kayak ke gunung, Ke pantai. ke pantai. Terus juga Caca waktu di gunung itu kan dingin banget. Itu seneng banget karena di situ ada 3 anjing. Caca suka banget, cuma yang nggak suka ada babi aja sih. Oke. Selain suka dan emang seru, bisa terbang, apa yang menguatkan tekad Caca pada saat itu untuk ayo bekerja dengan semaksimal? Mungkin tidak merasa bekerja kali ya, untuk memberikan yang terbaik. Iya. Apa namanya, Caca cuma pengen membahagiakan mama di apa namanya tuh ya? Di usia. Pokoknya Caca ingin membahagiakan mama di usia dini. Pokoknya Caca pengen yang terbaik buat mama. Gitu. Sepanjang hidupnya Caca pengen mama tuh bahagia selalu. Kenapa sampai ngomong kayak begitu? Mama pernah terpuruk kan. Jadi mama, apalagi kan mama orangnya ngerantau. Nah, mama ini orang yang ngerantau dari Kalimantan ke Kerawang hanya untuk ikut suami waktu itu. Jika berkenan, apa yang terjadi dengan papahnya Caca? Papa asli? Papa kandungnya Caca? Papahnya itu kan waktu Caca usia 1,5 tahun, itu mungkin cuma permasalahan di buku nikah kayaknya ya. Di buku nikah, saya mempermasalahkan buku nikah agar diurus. Karena anak-anak kan udah lahir. Jadi dia
selalu mempermasalahkan buku nikah tuh nanti akan diurus. Dan pada akhirnya saya udah nggak sabar, saya juga marah gitu, karena kan anak-anak makin tumbuh besar. Kita butuh kartu keluarga, KTP gitu. Kita kan nikahnya juga bukan, maksudnya bukan nggak nikah gitu ya, bukan kumpul kebo. Dan kita akhirnya Nikah secara agama tapi belum secara negara. iya, dan itu dinikahkan almarhum bapak saya langsung lah gitu. Dan akhirnya kita malah diusir untuk pulang ke Kalimantan. Ya udah kamu sana pulang gitu. Setelah punya 2 anak, waktu itu Caca usia berapa? 1,5 tahun dan kakaknya kalau nggak salah usia 2 tahun apa 2,5 tahun karena bedanya setahun aja. Menjadi seorang perantau ke Kerawang, Iya, menikah yang akhirnya secara agama memiliki 2 orang putri. kalau yang di Kerawang itu yang ketiga. yang Yang di ketiga. Jakarta. Itu di Jakarta. Mm-mm. Jadi di Jakarta menikah memiliki 2 orang putri, Caca dan kakaknya. Tapi pada saat itu menikahnya masih baru secara agama saja. Lalu sebagai perempuan meminta kejelasan secara administrasi Benar. negara, yang didapat adalah malah pengusiran. Di saat anak-anak berusia 1,5 tahun dan 2,5 tahun. Iya. Dan ini juga di saat waktu itu sakit. Caca pada saat itu lagi sakit. Dia sakit, saya diusir, lagi nggak punya duit gitu. Terus apa yang dilakukan? Untung ada orang baik yang kasih pinjam kita apartemen untuk kita tinggal. Bertiga Ya. bersama dengan 2 anak balita. Dan orang baik itu sekarang udah meninggal. Baik banget. Saya juga baru ketemu sih. Gitu. Tiba-tiba dia kasih pinjam apartemen, kita tinggal di sana. Saya berjuang waktu itu juga masih jadi presenter, masih host yang di luar kayak syuting begini gitu. Woro-woro lah kayak memperkenalkan produk-produk dulu saya. Ya itu saya ajak anak-anak untuk ke lokasi. Masih kecil gitu, masih pada kecil-kecil gitu. Ya terus saya berpikir bahwa udahlah kayaknya nggak bisa diteruskan gitu. Sudah berkali-kali soalnya. Akhirnya udah saya memutuskan untuk saya ajak anak-anak hidup sama saya, kita pisah. Kapan terakhir kali Caca ketemu dengan papa kandungnya? Papa kandungnya itu kerjanya di entertain juga, di belakang layar iklan. Waktu dia pengen jadi artis itu saya agak kaget, karena saya akan mengira itu pasti akan ketemu. Dan Tuhan itu mempertemukan mereka. Tapi kan Caca nggak lihat muka bapaknya. Jadi dia nggak tahu bapak aslinya seperti apa. Pas ketemu itu ya dia manggilnya Om. Di usia berapa tuh? Usia 7 tahun kalau nggak salah, iklan juga sih. Jadi dari Caca usia 1,5 tahun tidak pernah ketemu dengan papa kandungnya. Oh, tidak. Sampai di usia 7 tahun lagi syuting iklan. Ya, saya juga kaget. Tiba-tiba ada dia. Aku ngaku aja. Tiba-tiba ngaku kayak, ayo sini nanti papa ambilin. Jadi Caca agak kaget. Mama, ada yang nggak mau syuting? Itu Om itu kok manggilnya papa-papa terus gitu. Emang anaknya nggak tahu. Terus dia kayak mengakuin gitu. Jadi dianya agak bad mood gitu, syutingnya agak, "Ma kita pulang aja yuk, kok Om itu ngaku papa-papa terus sih," gitu. Ada jadi takut gitu. Jadi pada saat itu Caca tidak tahu kalau itu bapak? Tidak tahu, maksud saya jangan langsung langsung ngomong bahwa aku papamu, jangan gitu. Kan anak bisa ada trauma gitu. Iya. Terbayangkan sih. Iya, makanya agak kaget dianya. Terus saya bilang, "Adek, profesional aja ya. Kan kita nanti udah selesai syuting kita dibayar gitu. Biar adek bisa buat sekolah gitu." Tapi itu papa-papa terus gitu. Makanya saya langsung ngomong ke telkonya gitu bahwa tolong ya jangan bilang papa, profesional aja lah kerja antara talent sama telco gitu.
Pada saat itu Caca sama sekali tidak tahu itu. Sama sekali. Selama proyek syuting itu berjalan, Caca tidak diberitahu kalau itu adalah benar papanya. Tidak. Lalu Mama Eva bersikapnya bagaimana ke papanya Caca? Saya cuman bilang, dia cuma nanya, kok emang kamu nggak ngasih tahu ya kalau saya bapaknya? Untuk saat ini saya tidak akan bisa kasih tahu. Karena kan dia talent di sini. Kita profesional aja. Dia talent, dia harus melayani Caca sebagai talent gitu. Ya kayak ngambil makanan, mayungin gitu. Ya saya kan gak minta bapaknya seperti itu ya. Tapi kan kuasa Allah gitu. Mempertemukan saat anaknya menjadi talent dan bapaknya yang mengurusin di lokasi syuting. Lalu kapan akhirnya Caca tahu kalau itu adalah papa kandungnya? Ketika dia pulang ke rumah dan berbicara sama kakaknya. Terus kakaknya bilang, "Mah, Adek ketemu papa?" "Iya." "Papa beneran?" "Iya." Itu yang saya takutkan selama ini dan itu terjadi. Saya tuh udah menghalangin segala cara agar dia itu tidak masuk di dunia entertain dan menjadi artis. Tapi kegigihannya, dan dia ini anak yang tidak pelin-pelan gitu. Jadi dia pengen jadi artis ya, Ade harus jadi artis mah gitu. Teguh sekali. Dan akhirnya ya apa yang saya takutkan ya terjadi. Dan dia ngomong sama kakaknya jelasin, iya itu dia papa kita. Papa dari mana sih gitu kata dia ke kakaknya. Papa dari mana sih? Kak, dia aja nggak ada selama ini gitu. Kan yang mereka tahu bapaknya mereka yaitu bapak sambung yang dari Kerawang. Gitu. Caca di usia yang sangat muda, 7 tahun, kamu melihat, merasakan, mengalami sendiri fase ini, gimana rasanya pada saat itu? Ngeliat bapak. Momentum. Oh, ya paling kayak kaget aja sih kan awalnya. Dia kayak ngomong papa gitu. Terus, siapa sih gitu. Jadi yang tadinya syuting itu seneng, happy gitu. Pas ada yang ngomong papa jadi kayak bad mood, pengen pulang gitu. Makanya selalu bilang mama, "Mah, siapa sih itu?" gitu. Ngomongnya anak gue gitu. "Om itu siapa sih? Nyebelin tahu, pulang yuk," gitu. Terus mama bilang, udah deh, ayo kita profesional aja gitu. Tapi bilangin dong, Om itu jangan jangan ngaku-ngaku. Nah kebetulan telkonya ini temennya mama juga. Jadi kita udah kayak kenal aja. Sering kerja bareng. Kerja bareng makanya, iklan. Makanya pas ini kayak udah biasa aja. Makanya mama bilang, siapa gitu namanya. Ya udah. Bilangin dong itu nggak usah ngaku-ngaku, nanti anaknya pulang nih gitu. Iya. Terus dia ngomong, lu jangan ngaku-ngaku dong, nanti talentnya pulang nih gimana gitu. Telko itu kan talent koordinator. Iya, nah kebetulan bapaknya ini asistennya. Gitu. Asisten talent koordinator. Berarti hubungannya talent koordinator ini untuk pemirsa mungkin yang kurang familiar, ya yang mendampingi talentnya, memenuhi segala kebutuhannya selama di area syuting itu. Betul gitu. Sekali. Dan waktu Caca menyampaikan ke kakak, lalu kakak mengatakan ya itu memang papa kandungnya, di usia Caca yang 7 tahun, yang tidak ada track record memori terhadap papa kandung, apa rasanya dengar kabar itu? Ya plan-plan aja sih, jadi nggak yang kaget banget, gak yang kayak sedih, tapi kayak malah ngomel-ngomel sendiri gitu. Kayak nggak terima. Kayak apa sih itu ngaku-ngaku, emang selama ini dia kemana gitu, cucu gitu. Terus ngapain diusir kalau kalau pada akhirnya tuh juga ngaku-ngaku gitu. Kesel banget gitulah makanya. Mama, Caca ini kan waktu berpisah, waktu diusir oleh
papa kandungnya itu kan Caca usia 1,5 tahun. Mungkin tidak bisa merekam ada kejadian seperti apa pada saat umur Iya. 1,5 tahun. Ya, kita berasumsi ya, kita tidak pernah tahu memori seorang anak itu bisa seluar biasa apa. Tapi kita asumsi dia tidak mengingat apapun, lalu tidak pernah mendengar cerita apapun, sampailah usia 7 tahun bertemu dan dipaksa pecah telur lah Iya. dalam keadaan benar. itu yang di luar kendali. Iya. Dan bisa bersikap yang agak berbeda dengan yang kalau digambarkan oleh banyak sinetron atau film-film mungkin ya. Kalau di sinetron apa itu? Kalau di sinetron, di film-film pasti membayangkannya seorang anak kecil tiba-tiba mengetahui Ayahnya. orang yang ditemuinya itu adalah ayah kandungnya. Itu pasti nanti kesannya tuh penuh dengan tangis, keterkejutan. Tapi Caca nih kok beda. Tadi dari cerita sampai yang, hah? Apa sih ini sih itu Iya. sih? Kenapa Caca bisa sangat berbeda? Mama pernah perhatiin gak sih kenapa responnya Caca tuh sangat tangguh? Karena dia dapat cerita dari kakaknya Oke. bahwa kakaknya menyimpan memori waktu saya tarik-tarikan sama bapaknya mengenai anak. Jadi si bapak ini pengen kakaknya ikut dia, si Caca ikut saya. Tapi saya trauma dengan anak saya yang 2 di Malang udah diambil gitu. Jadi saya memperjuangkan anak 2 ini untuk ikut saya. Apapun yang terjadi saya perjuangkan. Jadi si kakak yang trauma. Kakaknya bercerita lah ke adiknya gitu. Dia beranggapan mungkin dulu si papahnya ini jahat, udah tarik-tarik dia, udah marah-marah ke mama. Dia merekam semua kejadian itu. Oke. Jadi ditambahlah adiknya ini kan emang emosinya kurang labil ya. Jadi mendengar cerita itu makin wah. Oke. Tapi ini sekarang bisa ketawa-tawa mendengar cerita itu lagi. Itu sudah masa lalu biarlah berlalu. Tapi ya teteplah dia kalau udah dengar ada kata ada Ya, laki-laki itu mencoba menghubungin kan sekarang. ya pokoknya nggak suka aja lah. Oke. Apa namanya? Sekarang Caca tenar begini, udah dikenal banyak orang. Tiba-tiba udah langsung, anak gue tuh, anak gue. Untuk seseorang yang tidak hadir di tahapan awal Bener, dalam hidupnya Caca, betul. yang diawali dari pengusiran, Ya, bahkan ternyata awalnya yang ingin dia ambil adalah kakaknya Caca. ya, Caca yang bilang udah ikut mamanya aja. ya. Tapi sekarang Caca sudah punya nama, sudah punya kestabilan dalam karir, diklaim ini anak saya. Nah, saya sebagai orang tua, sebagai ibu single parent itu kayak sakit waktu minta uang susu, ya kan? Dikata-katain, ngapain minta uang susu? Kan kamu bisa cari uang sendiri. Dan saya waktu itu membutuhkan uang buat susu gitu ya. Saya cuma minta 100.000. Makanya ketika saya diusir, saya berucap, saya tidak akan pernah pergi dari Jakarta ini. Apapun yang terjadi, saya akan bikin sukses anak-anak ini. Entah itu seperti apa caranya, yang jelas saya jalanin. Jadi saya sebelum keluar rumah tuh saya pernah berucap seperti itu. Kan saya bikin sukses anak-anak ini, apapun yang terjadi, walaupun saya bukan orang kaya raya, dan Allah ijabah doa itu. Sekarang Caca udah punya nama gitu. Terus dia bangga gitu.
Dia kan nggak tahu perjuangan Caca. Pernah kritis, sakit, pernah kena musibah gitu maksudnya. Banyak orang yang nggak suka, menghancurkan saya dan anak-anak saya. Emang dia tahu? Tidak kan? Tapi sekarang dia kayak pengen ngedeketin anak-anak saya gitu. Terutama kakaknya kan yang hatinya tuh masih kayak salju gitu. Jadi dia masih nelpon ke kakaknya. Cuman saya minta kalau nelpon itu jangan menjelek-jelekan saya. Saya udah kasih lampu hijau untuk beliau bisa berkomunikasi sama anak-anaknya. Saya tidak pernah memutus hubungan, tapi anak-anaknya kan semakin besar semakin tahu. Itu aja. Jadi jangan pernah menyalahkan saya terus. Gitu. Semangat. Tadi Mama Eva cerita bahwa ada seseorang yang sangat baik. Yang akhirnya, silakan koreksi kata-kata saya kalau salah ya Mam ya. Memberikan atau menampung hidup bertiga dengan mempersilahkan tinggal di apartemennya untuk menjadi atap supaya Mama bisa bangkit mencari uang. Benar sekali. Menafkahi hidup, mencari jalan untuk kedua anak dan juga hidupnya Mama juga. Benar. Mama tadi juga sempat cerita bahwa di usia 7 tahun tiba-tiba semesta menyatukan Caca ketemu dengan papa kandungnya di lokasi syuting. Iya. Tanpa Caca mengetahui dasar cerita hidupnya seperti apa. Tuh. Mama cerita bahwa perjalanan karir Caca itu tidak seindah senyumnya Caca. Betul. Seberapa beratnya sih perjalanan untuk menjadi terkenal seperti Caca itu? Berat banget ya. Sebenarnya kan nggak banyak orang yang tahu. Ada yang pro, ada yang kontra ya. Selama ini kadang netizen, ya kamu kan anak orang kaya gitu. Amin. Selalu bilang, kalau Caca speak up gitu ya, kan dia suka bersuara ya di kontennya. Ya kamu kan anak orang kaya, jadi kamu tidak pernah merasakan hidup susah. Padahal kita benar-benar bisa merasakan hidup susah gitu. Yang tadinya kita diusir, hidup di jalanan, terluntang-lantung gitu. Terus selesai syuting dengan uang seadanya, nggak bisa tidur di hotel ya tidur di jalanan, dikejar-kejar orang gila. Kita pernah ngalamin yang jatuh, ngejar kereta sampai saya jatuh dan berdarah di stasiun Manggarai. Yang akhirnya di stasiun Cikarang saya pakai kursi roda karena robek. Karena apa? Karena ngejar kereta. Caca kebetulan mau syuting iklan. Itu perjuangan semua gitu. Yang corona juga gitu. Ada syuting di di daerah Tangerang. Yang tadinya kan harus nggak boleh keluar karena corona ya. Tapi kita berjuang. Tengah malam sekitar jam 3 harus keluar karena kan takut ada pemeriksaan. Yeah. Dan itu tidak ada yang support, termasuk suami saya yang di Kerawang juga tidak support gitu. Maksudnya tidak mengantarkan kami. Ya kami ya naik ojek. Saya bawa anak saya 2 sekarang. Karena kita butuh duit untuk hidup. Gitu. Pada saat berpisah dari papanya Caca karena diusir, saat Caca usia 1,5 tahun, sampai bertemu dengan suami yang ketiga ini, waktu itu Caca usia berapa? Usia 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun 2 ketemu lah, sebutnya apa nih? Papa sambungnya ya? Ya. Papa sambungnya gimana ke Caca? Baik? Baik sih, alhamdulillah. Malah dulu tuh baik banget. Dulu itu ya Cuma ada masalah. ya cuman ya namanya rumah tangga pasti ada masalah. Ya suka main
game-game yang begituan kayak judol gitu. Akhirnya pergi karena nggak sejalan sama mama gitu. Oh, jadi pergi. Iya, Pergi. meninggalkan kita. Jadi ngomongnya waktu Caca umur berapa pokoknya masih kecil. Dia izin sama Caca. Ngomongnya gini, Dek, kan manggilnya Pipi. Dek, Pipi pergi dulu ya, Pipi ada kerjaan di luar kota lama gitu. Nggak pulang-pulang. Nggak lama, pokoknya nggak pulang-pulang, bilangin mama ya gitu. Ya karena Caca masih kecil ya Caca iyain aja, kan namanya masih polos. Dan Iya, beneran Pi gitu. Iya lama ya gitu. Pipi udah mau berangkat nih, Pipi pergi dulu ya. Iya Pi, hati-hati gitu. Pas gitu Caca ngomong ke mama, kan mama waktu itu lagi pergi sama kakak. Caca ngomong sama mama, terus mama langsung tuh ngelihat periksa-periksa ke lemari, semua bajunya udah hilang. Berarti pergi. Dan saya menyatakan fix, ya dia meninggalkan kami. Dan Caca usia berapa? Itu? Berapa ya? 5 kalau nggak salah. 5-6 ya? 6 tahun. 6 tahun. 5 jalan ke 6 kayaknya. Saya tuh ujiannya di rumah tangga kayaknya. Ya. Saya pengen berusaha jadi istri yang baik tapi mendapatkan suami-suami yang seperti itu gitu. Ini cerita sangat berat, tapi Caca menceritakannya dengan senyum karena ini adalah bagian dari hidup. Di usia yang masih baru 1 digit, belum juga 10 tahun pada saat itu Caca sudah mengalami dan melihat semua ini. Iya. Caca mengetahui semua ini, menjadi bagian dari kisah ini. Tidak hanya 1 atau 2 kejadian, tidak hanya 1 orang, tapi ada 2 orang dalam hidup Caca, 2 orang laki-laki dalam hidup Caca sudah menunjukkan figur yang tidak ideal menjadi seorang ayah maupun suami. Apa pelajaran yang Caca petik dari usia yang segitu mudanya sudah menyaksikan semua ini dan mengalami semua ini? Atau apa rasanya? Ada luka apa yang mungkin terbentuk dalam diri Caca? Ada ketakutan menikah, trauma, nggak tahu apa. Nah, itu tuh yang tadi Caca bilang tadi. Caca ingin membahagiakan mama di sisa-sisa hidupnya, di sisa-sisa umurnya. Karena ya selama ini yang Caca lihat tuh kayak gitu kalau punya suami. Dan sekarang mama udah Caca larang, nikah. Nomor. Iya, nggak sama sekali nggak boleh. Pokoknya mama tugasnya itu cuma nemenin adik sampai sukses nanti. Nah, trauma terbesar Caca paling ya menikah aja sih. Jadi Caca sampai gede nggak mau nikah. Ya mungkin berteman sama cowok masih bisa, tapi kalau untuk menikah, no baby. Menurut Caca pernikahan itu apa sih? Pernikahan itu apa ya? Ya pokoknya kayak suami istri hidup berdampingan aja. Yang ditahu di situ aja sih. Soalnya emang nggak pernah mau tahu dalam tentang pernikahan aja. Pokoknya Caca nggak mau nikah, udah itu aja. Tapi efek dari kejadian yang ada dalam perjalanan hidup Caca di usia yang masih sangatlah baru ini adalah Caca memutuskan Caca lah yang mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga. Caca tidak menginginkan mama untuk hidup lagi bersama dengan siapapun kecuali anak-anaknya dan sama-sama meraih kemapanan hidup itu bersama dengan anak-anaknya. Benar. Itu tanggung jawab yang sangat besar loh, Ca. Kamu anak perempuan, usia masih belasan, tapi sudah memutuskan untuk
stop. Mama tidak perlu lagi mengalami hal-hal itu. Mari kita meraih kemapanan hidup bersama saja. Pada saat Caca memutuskan bahwa Caca aja, mari kita bersama-sama aja, Mam. Tidak usah mengambil ada orang lain dari luar masuk ke dalam keluarga kita lagi. Dan meraih kemapanan hidup ini bersama. Apa rasanya Mama pada saat Caca menyatakan bahwa kita aja, Mam, gak usah lagi ada orang lain dalam hidup kita? Kalau melarang menikah mungkin saya pribadi setuju ya. Walaupun banyak teman-teman saya yang bilang kan masih terlihat muda, masih bisa lah nyari suami. Kan tuanya kan pasti berdampingan hidup bersama suami, katanya teman-teman saya. Anak-anak kan semakin besar. Tapi bagi saya 3 laki-laki itu kan tidak ada momen terindah dalam hidup saya. Jadi saya memutuskan untuk jika Allah memberikan kesuksesan untuk anak-anak saya ikhlas tidak menikah lagi. Yang penting ketika saya tiada nanti anak-anak saya bisa berdiri di kakinya mereka sendiri. Saya nggak mau anak-anak saya belum sukses tiba-tiba diambil sama bapaknya gitu. Saya nggak ikhlas. Makanya saya berjuang. Saya mati-matian walaupun saya punya penyakit. Saya nggak pedulikan penyakit saya. Ayo Dek, semangat. Kamu harus sukses. Kakak harus sukses. Semua anak yang ada di tangan saya harus sukses. Bagaimanapun jalannya. Nggak mesti jadi orang kaya kan, kita bisa sukses. Yang penting ada perjuangan, kerja keras, percaya sama takdir Allah. Saya cuma minta itu. Saya pengen anak saya sukses, biar mereka bisa berdiri di kaki mereka gitu. Saya nggak ikhlas kalau ketika saya nggak ada, anak-anak saya kembali ke orang yang selama ini nggak ada tanggung jawabnya. Ya, terbukti aja sama anak saya yang 2 di Malang kan, kayak gitu. Mama Eva, sakit apa? Saya 4 kali sesar, jadi tulang punggung belakang saya tuh suka sakit. Udah periksa dokter, katanya sih nggak ada apa-apa. Tapi kalau saya kecapean, saya pernah nggak bisa jalan, lumpuh. Terus, jadi kalau dia syuting, saya ke dokter biasa disuntik dulu. 8 kali. 8 kadang gitu. Terus ya kita sih emang keluarga happy ya, karena saya itu memang suka melucu gitu. Di rumah juga saya kocak gitu. Makanya anak-anak pada ikut juga happy. Makanya orang kan kadang nggak tahu kehidupan kita. Tapi kita kan nggak perlu menceritakan kesedihan ke orang-orang. Saya selalu memberikan, ya kita happy aja gitu. Makanya saya buka di program ini biar orang-orang tahu bahwa di balik senyum kita itu kita berjuang hidup. Bukan karena kita orang mampu yang punya banyak uang, tapi kita mampu karena kita punya punya kesungguhan, tekad yang bulat dan berjuang. Apa yang membuat Mama dan Caca bisa kuat seperti ini sih? Saya sering mendengar cerita dari orang-orang hanya setengah dari perjalanannya Mama dan setengah dari perjalanan apa yang Caca alami, banyak yang gak sekuat, jauh gak sekuat Mama sama Caca. Apa sih yang bisa bikin Mama dan Caca kuat seperti ini? Kalau kita kuat mah kita selalu berpegangan, kita support satu sama lain. Sekarang gini aja Kak, kalau nggak kuat terus kita harus ngapain? Harus mengakhirin hidup di luar takdir gitu kan nggak mungkin.
ya kita jalanin aja. Kalau saya selalu menghadapin sih. Apapun yang terjadi sama anak saya hadapin. Orang jahat bagaimanapun, saya yang hadapin. Walaupun ya sebenarnya saya itu penakut sih orangnya kan. Tapi anak-anak saya tuh berlindung ke siapa gitu. Kita nggak punya keluarga. Emang kita ada keluarga gitu, maksudnya keluarga saudara atau sepupu atau apapun di Kerawang, di Jakarta nggak ada. Malah orang-orang baik yang menganggap kita keluarga. Karena tidak ada pilihan lain, jadi pilihan satu-satunya adalah harus kuat. Jadi saya selalu support anak-anak untuk hidup itu kuat menghadapin apapun cobaan itu. Yakin. Bal. Ya. Hidup aja dengan penuh senyum. Kalau kita nangis, mah kita nangis aja di rumah. Peluk-pelukan, udah. Tadi Mama sempat cerita, terus ingat Caca juga cerita bahwa dalam perjalanan karir membangun karirnya Caca seperti sekarang, bahkan Caca pernah kritis. Iya. Caca cerita ada orang yang nggak suka sehingga Caca sempat sampai dengan muntah cairan kuning. Sampai seburuk apa yang dialami? Buruk kali ya kayaknya. Jadi dari casting ke casting dia bisa main iklan, film, sinetron gitu ya. Bisa acting bersama orang-orang hebat gitu. Artis-artis terkenal lah. Ya kan saya selalu mempromosikan. Karena kan dari pihak PH juga pasti kan minta dipromosikan gitu. Ya mungkin mereka melihat dan ada yang tidak suka. Lalu kita dikiriminlah musibah. Musibah itu yaitu ketika Caca terima job syuting, tiba-tiba panasnya tinggi. Panas tinggi, mukanya pucat, muntah-muntah. Saya bawa ke dokter, kata dokter cuma demam. Tapi kenapa setiap saya menerima job syuting selalu seperti itu? Dia nggak kuat di rumah, gitu. Bahkan ya bukan muntah kuning lah, sampai ya darah lah apa, sampai dia nggak sadarkan diri. Oh my God. Sampai saya jujur aja ya Kak, sampai berkali-kali saya melihat anak saya seperti anak yang meregang nyawa ya. Dan akhirnya saya tanya lah ke beberapa ustadz gitu. Dan mereka bilang ada inilah ya, ada musibah yang dikirimin gitu. Saya berjuang untuk menyembuhkannya gitu. Karena saya mau ajak pulang ke Kalimantan, mau mengobati di sana. Anaknya tetap kekeh pengen ada di Jakarta, pengen jadi artis Kak. Mau sesakit apapun dia pengen. Adek pengen bahagiain mama. Saya bilang bahagian itu kan bisa ikut mama ke Kalimantan. Mama bisa jualan di sana. Udah kubur. Cita-cita adek pengen jadi artis dikubur. Enggak. Adek kuat. Jadi Caca mau jadi artis karena ingin terkenal atau karena berpikir hanya itu caranya seorang anak perempuan usia 5 tahun untuk bisa cari uang? Sebenarnya nggak kepikiran buat kayak nyari uang sih, cuman karena emang udah dari kecil udah pengen aja gitu cita-citanya jadi artis. Jadi ya Caca kan cuma punya mama. Jadi Caca cuma minta tolong, "Mah, ayo mah, temenin Caca sampai sukses gitu. Caca kan pengen jadi artis. Pengen dikenal banyak orang gitu." Ya emang sih dulunya Caca itu gak suka keramaian, gak suka bersik-bersik gitu. Tapi ya resikonya itu, kita kalau mau jadi artis harus berani berubah. Saya Diam deh.
bisa dikatakan saya nggak siap sih mendengar semua ini. Saya tuh berpikir ya dengan adanya Caca Hits, wah ini ruangan akan penuh dengan yang keceriaan, akan cerita-cerita lucu, cerita-cerita yang hits ya Caca Hits lah gitu. Tapi yang saya dapat di sini adalah kenyataan bahwa untuk menjadi seseorang yang bisa menghibur banyak orang, terkadang kita tidak pernah tahu di dalam itu ada banyak kisah yang sangat kelam. Tapi pelajaran yang saya dapat adalah kekelaman itu jangan dijadikan sebagai alasan bagi kita untuk meratapi hidup. Caca dan Mama adalah bukti nyata bahwa hidup bisa sangat kejam terhadap diri kita. Tapi janganlah kita larut dan menjadi orang yang hanya bisa mencari kambing hitam dan menyalahkan banyak hal. No, ini adalah fondasi kita untuk bisa menjadi bangkit dan meraih kesuksesan sebagai seorang manusia. Cak, kamu sekarang usia 14 tahun. Tapi apa yang kamu alami terhadap pahitnya kehidupan itu mungkin lebih banyak daripada orang-orang yang usianya 2 atau bahkan 4 kali lipat dari usia kamu. Dan kamu masih bisa hadir di sini, tidak hanya tersenyum tapi membawa keceriaan untuk orang lain. Pernah nggak sih dalam diri kamu bertanya kepada Tuhan, kenapa kamu harus mengalami semua ini? Enggak sih, karena Caca tahu mungkin ini Allah ngasih takdir ke Caca untuk menerima kehidupan yang benar-benar pahitnya luar biasa gitu kan. Mungkin Caca itu apa ya ngomongnya ya, Caca tuh gak pernah ngerasa nyesal gitu. Kayak ya Allah kenapa sih aku harus kayak gini, kenapa aku gak jadi orang kaya aja gitu. Gak pernah sih, malahan gak pernah ada terlintas di otak Caca kayak ngomong gitu. Caca niatnya cuma pengen ngebahagiain Mama di sisa umurnya. Dan Mama kan juga pernah bilang sama Caca, Dek, kita susah-susah terlebih dahulu, lalu nanti kita senang-senang kemudian. Dan itu udah Caca terapin terus di kehidupan Caca. Udah kita nikmatin aja apa yang Allah ngasih ke kita, udah kita terima aja. Ikhlas. Nggak perlu kayak nyesel, apa sih, kenapa sih ini. Ya emang sih Caca nggak minta dilahirkan gitu. Tapi kalau emang udah takdirnya Caca dilahirkan, masa kita mau masuk lagi? Caca bilang, Mama ini adalah fondasinya Caca untuk bisa berdiri tegak, berjalan bahkan lari, memperjuangkan karir yang Caca peroleh sekarang. Mama nih landasannya Caca. Caca memilih untuk menjadi tulang punggung keluarga, meminta Mama untuk tidak menikah lagi, berjuang bersama, itu semua untuk Mama. Bukan untuk Mama doang, untuk sekeluarga. Untuk sekeluarga juga. Apa sih arti Mama buat Caca? Mama itu adalah orang yang benar-benar bikin apa ya? Mama itu menurut Caca adalah orang yang selalu menampung kehidupan. Selalu ada di samping kita, walaupun hidupnya sendiri lagi susah, lagi sulit. Mama itu selalu ada buat Caca. Jadi kalau misalnya Caca durhaka sama Mama, itu kayak gimana gitu rasanya. Karena Caca sendiri tahu kehidupan Mama tuh bener-bener
banyak rintangannya. Dan mama ngedidik anak kita juga susah. Gak gampang ngedidik anak. Sampai bisa Caca sekarang ini gak gampang. Jadi ya gak ada duanya lah gitu buat mama. Pasti setiap anak juga bakal ngerasa gitu sih. Kalau menurut Caca ya, setiap anak bakal ngerasa gitu. Mama adalah segalanya buat kita. Kalau tidak ada mama, kita bisa apa? Gitu. Kalau nggak ada mama? Hah? Kalau nggak ada mama? Kalau nggak ada mama gimana? Ya kalau nggak ada mama ya pasti sedih lah. Mungkin. Kuat. Kuat kalau nggak ada mama. Iya enggak juga sih. Kuat enggak? Ya mungkin karena Caca dari kecil kan udah sama mama gitu. Jadi kalau misalnya mama nggak ada, Caca pasti sedih banget gitu. Makanya Caca itu selalu ngomong gitu sama Allah. Lalu ngomong kayak, ya Allah, panjangkanlah umur mama aku ya Allah. Jangan diambil dulu nyawanya. Karena dia itu masih berarti di kehidupan Caca gitu. Makanya kalau misalnya Allah gitu kan ngambil nyawa mama, mungkin Caca bakal sedih banget. Mungkin Caca nggak bisa kayak sekarang gitu, nggak bisa ada di sini gitu. Makasih. Mama Eva, seberapa bangganya sih memiliki anak seperti Caca? Wah, anak yang harusnya dibuang oleh dokter karena perbedaan usia dari kakaknya. Kakaknya usia 3 bulan, saya harus mengandung lagi. Yang kebetulan kan 3-tiganya sesar. Jadi kan mungkin dokter bilang masih basah ya. Pas saya ke dokter, saya dinyatakan positif hamil. Dan dokter bilang untuk segera digugurkan. Dan papahnya mengiyakan, menyetujuin. Karena akan berdampak pada kehidupan saya jika saya terus mengandung Caca. Tapi saya berjuang, yaitu kembali lagi saya tidak pernah percaya manusia sih. Saya yakin saya kan diciptakan Allah dan saya yakin Allah akan bantu saya. Dan pada akhirnya ya Caca keluar gitu dengan perjuangan saya, walaupun saya harus nahan darah, pendarahan segala macam. Jadi bagi saya Caca ini anugerah terindah. Selain kakak-kakaknya, semua anak-anak saya bagi saya adalah anugerah terindah yang saya milikin. Mau gimana pun keadaan mereka, saya pengen selalu ada untuk mereka. Jadi dari ketiga kakaknya, dia anak emas lah, yang saya perjuangkan untuk hidup. Lahirannya aja rumit. Begitu banyak pertanyaan sampai saya tuh tidak tahu urutannya harus seperti apa. Karena perjalanan hidup yang dilalui oleh Caca dan Mama Eva ini, saya nggak siap sama sekali. Iya. Kan seperti ini. Tapi saya akan minta bantuan dari ini kalimat-kalimat yang belum sempurna, yang belum lengkap, yang bisa mengungkap rasa terdalam yang dimiliki oleh Caca untuk Mama Eva dan dari Mama Eva untuk Caca. Nggak diambil dulu. Oke. Siapa yang lebih dulu? Coba Caca dulu deh. Caca dulu dibuka dan dibacakan untuk Mama Eva. Maaf jika selama ini aku maaf ya Ma,
Jika selama ini adek itu selalu ngebantah, selalu egois. Pokoknya maafin juga kalau selama ini adek tuh belum ngerti lah sama mama. Selalu bikin mama marah terus. Apalagi pekerjaan rumah selalu males. Maaf ya mama. Ya, mama selalu maafkan. Yang penting kamu sukses ya. Pokoknya Amin. fokus dengan apa tujuan hidupmu. Jadi manfaat bagi banyak orang. Oke? Emang Caca masih ngerjain pekerjaan rumah sendiri? Masih. Apa aja yang Caca lakukan? Ya, Ya, saling bantu-membantu sama kakaknya. kayak cuci piring, lipetan, nyapu, ngepel. Ya kata mama, di luar kamu boleh jadi artis, tapi kalau di rumah kamu masih jadi anak mama gitu. Harus ada tanggung jawab. Setinggi-tingginya itu kan cuman titipan Allah kan, jabatan. Tetap aja kan manusia, perempuan kodratnya harus tahu nyapu, ngepel gitu. Biar nggak, kalau dia udah punya rumah sendiri kan biar dia tahu. Pekerjaan seorang pembantu, walaupun dia punya banyak pembantu misalnya. Tapi kan dia bisa masak sendiri, itu kan keren lah. Jadi saya masih terus mendidik anak saya menjadi anak-anak yang membantu orang tua di rumah. Hebat Mama Eva. Gilirannya Mama Eva. Bismillah. Terima kasih karena kamu selama ini. Terima kasih buat anak mama si bontot yang mau berjuang untuk keluarga. Yang tidak pernah perhitungan masalah uang. Yang selalu mendengarkan keluh kesah mama. Pokoknya mama itu akan selalu ada buat adik dan kakak-kakak. Mama nggak punya banyak uang, tapi mama punya hati untuk adik. Asik. Terima kasih cantik. Terima kasih juga. Terima kasih kamu udah kuat, udah mau hadir di dunia ini dan menemani mama serta kakak-kakakmu. Sama-sama. Napas dulu. Saya benar-benar dibuat takjub bahwa ini adalah bukti nyata. Perjalanan hidup yang begitu pahit, perjalanan hidup yang begitu kejam dan berat, tidak dijadikan sebagai alasan untuk mengasihi diri sendiri, Benar sekali. tapi malah dijadikan sebagai sumber kekuatan Ya. untuk bangkit dan maju Oh iya. dan membuktikan kepada orang-orang saya mampu. Betul. Mama Eva, terima kasih banyak sudah berbagi dan menceritakan hal ini karena ini menyadarkan banyak orang bahwa jangan gunakan kepahitan hidup sebagai bahan untuk keluh kesah saja. Nah, betul. Karena banyak sekali kan sosial media begitu. Tuh. Tapi saya harus angkat topi untuk Caca dan untuk anak-anak mama yang lainnya, untuk kakaknya Caca juga. Karena sudah menjadi contoh bahwa menjadi anak, yes, kita tidak pernah minta untuk dilahirkan. Ya, betul. Tapi saat itu sudah terjadi dan kehidupan tidak seindah seperti kehidupan teman-teman kita yang lain. Jangan jadikan itu sebagai alasan kita untuk menjadi anak yang gagal. Seseorang yang gagal dalam hidup, tapi gunakanlah sebagai sumber kekuatan menjadi orang yang sukses. Nah, betul sekali. Saya pernah dengar ada orang, kebetulan dari mama saya sendiri. Mama saya juga single parent. 98% anak-anak dari keluarga yang bercerai, Ya. anak-anak broken home itu akan gagal hidupnya. Pesannya untuk saya dan kakak saya adalah, kamu jadi yang 2% ya. Ya, betul. Dan saya tersentuh sekali melihat Caca. Tidak hanya dia menjadi yang 2% yang sukses, Iya. tapi dia menjadi bintang yang cemerlang, Amin ya Allah. memberikan kesempatan dan inspirasi untuk anak-anak lain di luar sana bahwa hidup bisa sangat pahit, tapi kita jangan jadikan itu sebagai kambing hitam, jangan jadikan itu sebagai alasan buat kita untuk cuman bisa Terpuruk. terpuruk saja mengasihi diri sendiri. Kita bisa bangkit kok. Iya, betul sekali.
Mama Eva terima kasih banyak, Caca Sama-sama. terima kasih banyak. Sama-sama. Terus ceria, tapi sesekali kalau ingin menangis juga nggak apa-apa. Iya. Jangan sampai jadi robot. Ntar dia bilang nggak punya perasaan lagi. Mama terima kasih sudah Sama-sama, menjadi ibu yang Kak. kuat, Ya. ibu yang tangguh, Harus. dan ibu yang terbaik untuk anak-anak. Best. Nah buat pemirsa, bukti langsung pahit sekali hidupnya. Tapi bukan menjadi alasan untuk menjadi orang yang terpuruk. Bisa, kita bisa. Gak apa-apa, kita diam dulu. Gak apa-apa kita merenung tentang kegagalan yang sedang dialami. Gak apa-apa. Tapi jangan kelamaan dan lupa untuk bangkit. Bisa. Berat, tapi bisa. Selamat berjuang buat Anda yang sedang memperjuangkan hidup. Kita sama-sama dengan Anda. Dan mari kita jadikan hidup ini kebalikan dari apa yang orang-orang cemooh terhadap kita. Jadi versi terbaik dari diri kita, untuk diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Saya Nyadinov pamit. Sampai jumpa.